Fluida. Apa itu fluida? Fluida ini adalah segala zat yang dapat mengalir atau juga disebut dengan zat alir. Nah, zat ini tuh dapat dalam bentuk gas maupun cairan. Fluida ini juga dibagi menjadi fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis ini adalah fluida yang dalam keadaan diam atau bergerak tanpa perbedaan kecepatan antar partikelnya. Sementara fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak. Tapi apa sih faktor yang menyebabkan mereka diam dan bergerak? Jadi, fluida statis ini diam dikarenakan tidak adanya gaya geser yang bekerja pada fluida tersebut. Sehingga fluida statis ini hanya mengalami gaya hidrostatik yang disebabkan oleh beratnya sendiri dan gaya gravitasi. Sementara fluida dinamis ini bergerak dikarenakan adanya perbedaan tekanan atau gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan fluida mengalir dari area yang memiliki tekanan tinggi ke area yang bertekanan rendah. Nah, contoh dari fluida statis dan juga fluida dinamis adalah fluida statis itu ketika air berada dalam gelas, di mana gelas ini kondisinya harus diam. Jadi tidak ada faktor yang menyebabkan gelas itu untuk bergerak. Jadi misalkan gelas ini ada pada bidang yang datar ataupun rata, dia ini akan selalu diam airnya. Sementara fluida dinamis itu contohnya adalah ketika kita menyalakan air keran. Jadi pada keran ini airnya akan keluar dari area yang bertekanan tinggi ke area yang bertekanan rendah, sehingga airnya ini akan mengalir. Selanjutnya kita memasuki subbab fluida statis. Yang pertama ada tekanan. Tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan tiap satuan luas. Nah, rumusnya ini adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan yang satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. F itu adalah gaya tekanan, satuannya Newton. A adalah luas permukaan tekanan dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Nah, rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan pH sama dengan tekanan hidrostatik, satuannya Pascal, Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan juga H adalah kedalaman zat cair dari permukaan dengan satuan meter. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum rumus Pascal ini merupakan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berikutnya ada hukum Archimedes, yaitu sebuah benda yang dicelupkan kepada fluida akan mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Rumusnya yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Dengan keterangan FA sama dengan gaya Archimedes dengan satuan Newton, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G atau gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, V sama dengan volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Berikutnya ada tegangan permukaan, yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per D atau L. Dengan gamma sama dengan tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, F sama dengan gaya tegang permukaan dengan satuan Newton, dan D atau L
diameter atau length yang merupakan panjang permukaan, satuannya meter. Berikutnya adalah kapilaritas, yaitu peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Dengan rumus H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Dengan keterangan H sama dengan ketinggian fluida pada pipa kapiler, satuannya meter, gamma yaitu tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, theta yaitu sudut kontak, rho massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan juga G yaitu gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan terakhir R yaitu jari-jari dengan satuan meter. Dan juga yang terakhir ada viskositas, yaitu ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida dengan rumus Fs sama dengan 6pi R theta V. Dengan Fs yaitu gaya gesek dengan fluida, satuannya Newton, R sama dengan jari-jari dengan satuan meter, theta dengan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per meter kali second, dan juga V yaitu kecepatan dengan satuan meter per second. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang subbab fluida dinamis. Yang pertama ada debit aliran, yaitu besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Rumusnya Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Dengan Q sama dengan debit aliran, satuannya M kubik per second, V sama dengan volume fluida dengan satuan meter kubik, T sama dengan waktu dengan satuan second, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan V sama dengan kecepatan aliran dengan satuan meter per second. Berikutnya yang kedua ada asas kontinuitas dengan hukum kekekalan debit. Dengan pernyataan, fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Lalu rumusnya yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan seterusnya. Atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 dan seterusnya. Lalu berikutnya ada hukum Bernoulli, yaitu total energi pada fluida ideal di sepanjang aliran tetap. Dengan rumus P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Berikutnya ada beberapa contoh-contoh soal. Yang pertama ada contoh soal tekanan. Di sini ada balok dengan massa 20 kg dengan panjang dan lebar 5 meter dan 2 meter dan juga gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang pertama kita harus lakukan adalah memasukkan rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Lalu kita cari F-nya dengan menggunakan persamaan F sama dengan W. Sehingga W sama dengan M dikali G, W sama dengan 20 dikali 10. Jadi hasilnya W sama dengan 200N. Sehingga kita sudah dapat F-nya akan dibagi dengan luas alasnya, yaitu 5 dikali 2. Selanjutnya 200 akan dibagi dengan 10 dan hasilnya 20 Newton per meter kuadrat atau 20 Pascal. Lalu soal berikutnya ada tekanan hidrostatis. Ada sebuah kolam dengan tinggi 2 meter dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jawabnya yaitu pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 2. Sehingga hasilnya 20.000 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Lalu soal nomor 3 ada debit aliran. Yang kita ketahui adalah A sama dengan 200 cm kuadrat dan V sama dengan 8 meter per second. Ditanya Q. Maka Q sama dengan A dikali V. Q sama dengan 200 dikali 8. Q sama dengan 1600 cm kubik
per second. Atau jika kita konversikan ke meter kubik per second, akan menjadi 0,16 meter kubik per second. Lalu adapun nomor 4 tentang asas kontinuitas. Di sini diketahui luas penampang pertama adalah 25 cm dengan kecepatan alirannya 4 meter per second. Dan luas penampang kedua yaitu 20 cm kuadrat. Maka kita akan menggunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yaitu 25 dikali 4 sama dengan 20 dikali V2. Karena V2 belum diketahui. 25 dikali 4 maka 100 sama dengan 20 dikali V2. Maka kita pindahkan 20-nya sehingga V2 akan menjadi 100 dibagi 20. Lalu V2 hasilnya adalah 5 meter per second. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan materi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dari fluida statis itu ada dongkrak dan rem hidrolik. Dia itu berdasarkan hukum Pascal. Lalu ada juga kapal dan balon udara berdasarkan hukum Archimedes. Selanjutnya ada juga fluida dinamis. Dari fluida dinamis itu ada sayap pesawat dan mobil balap yang berdasarkan dengan hukum Bernoulli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.